Sejarah efek fotolistrik. Efek fotolistrik ditemukan pertama kali pada tahun 1887 oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Heinrich Rudolf Hertz. Pada saat itu, Hertz sedang melakukan percobaan pada pemancar radio. Hertz mengamati bahwa ketika sinar ultraviolet menyinari dua elektroda logam dengan tegangan yang diterapkan padanya, cahaya mengubah dengan tegangan di mana percikan terjadi. Hubungan antara cahaya dan listrik ini terjadi karena adanya efek fotolistrik. Penemuan efek fotolistrik oleh Hertz kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Philipp Lenard. Lenard melakukan percobaan efek fotolistrik dalam tabung vakum dan menyelidiki bagaimana hubungan efek fotolistrik dengan frekuensi dan intensitas cahaya. Jika frekuensi cahaya terlalu rendah, maka tidak ada elektron yang akan dipancarkan. Sebaliknya, ketika jumlah berkas cahaya diperkuat atau diperbanyak, maka benda hanya akan memancarkan lebih banyak elektron, sedangkan energi elektron rata-rata tetap sama dengan fotoelektron yang dihasilkan oleh berkas cahaya dalam jumlah yang lebih sedikit dengan frekuensi yang sama. Hal ini membingungkan ilmuwan lainnya karena tidak ada waktu delay antara datangnya cahaya pada logam dan terpancarnya elektron dari permukaan logam. Masalah efek fotolistrik ini dipecahkan oleh Einstein, didasari oleh teori kuantum Planck. Penemuan Einstein tersebut melahirkan suatu konsep baru ilmu fisika dan dihadiahi Nobel Fisika pada tahun 1992. Cahaya menurut Newton dan Hooke. Newton dan Hooke memiliki pendapat yang berbeda mengenai cahaya. Newton berpendapat bahwa cahaya terbuat dari partikel, sedangkan Hooke berpendapat bahwa cahaya adalah gelombang. Percobaan Hooke dibuktikan dengan menggunakan persamaan Maxwell. Dualisme cahaya. Einstein bertanya-tanya bagaimana jika cahaya tidak terbuat dari partikel dan tidak juga terbuat dari gelombang. Jadi Einstein membuat hipotesis baru, yaitu menggabungkan partikel dan gelombang yang disebut dengan dualisme cahaya. Pengertian efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah peristiwa melepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari dengan cahaya. Proses terlepasnya elektron dari permukaan logam. Foton datang dan mengenai permukaan logam menyebabkan elektron terpental dari permukaan logam. Adapun rumus yang digunakan pada efek fotolistrik yaitu 1 E sama dengan H0, 2 E, sama dengan H0 dikurang W0, 3 V sama dengan HP bagi E tambah W0 dibagi E. Simulasi efek fotolistrik. Pada percobaan ini, sampel yang dapat digunakan yaitu natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Dengan menggunakan simulasi ini, kita dapat mengetahui grafik yang dihasilkan, yaitu grafik arus versus tegangan baterai, grafik arus versus intensitas cahaya, dan grafik energi elektron versus frekuensi cahaya. Pada simulasi ini, kita dapat mengatur berapa intensitas, panjang gelombang sinar UV, dan tegangan yang kita inginkan. Misalnya, kita atur intensitasnya sebesar 80% dengan sepanjang gelombang sinar UV-nya sebesar 400 nanometer pada tegangan 2 volt. Maka, arus yang dihasilkan yaitu sebesar 0,112 ampere. Kesimpulan. Ketika cahaya menabrak lapisan logam tertentu, kemudian elektron di dalamnya akan terhempas keluar. Elektron akan terhempas keluar hanya jika energi cahaya lebih besar dari fungsi logam. 2. Pada efek fotolistrik, diperoleh bahwa banyaknya elektron yang terlepas dari permukaan logam atau katoda sebanding dengan intensitas cahaya yang menyinari permukaan logam tersebut. 3. Pengaruh frekuensi terhadap potensial pengganti ditinjau dari spektrum cahaya yang mengaruhi. Semakin besar frekuensi dari spektrum cahaya, maka nilai dari potensial penggantinya semakin besar.